Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ditya Ramdhani. Saya dari jurusan arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam. Yuk disimak baik-baik materinya. Yang sudah saya bilang dari awal, di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam. Jejak kegemilangan umat Islam di dunia. Pertama, sejarah perjuangan umat Islam dalam pentas peradaban dunia berlangsung sangat lama, sekitar 13 abad. Kedua, masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Ketiga, masa daulat Khulafaur Rasyidin. Keempat, masa daulat Umayyah. Dan yang terakhir, kelima, masa daulat Abbasiyah sampai tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Periode-periode peradaban Islam. Yang pertama, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Daulah Umayyah. Yang ketiga, Daulat Abbasiyah. Dan yang terakhir, Turki Utsmani. Yang pertama, era Rasulullah dan periode Khulafaur Rasyidin. Kesuksesan Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam yang tiada taranya dalam sejarah dicapai dalam waktu 23 tahun, di mana 13 tahun langkah persiapan pada periode Makkah dan 10 tahun periode Madinah. Masa kerasulan Muhammad SAW pada akhir periode Madinah merupakan puncak kulminasi peradaban Islam, karena disitulah sistem Islam disempurnakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Allah SWT berfirman yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuciptakan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Yang kedua, periode Daulah Umayyah. Masa kedaulatan Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Berikut beberapa orang khalifah besar Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terakhir, Hashim bin Abdul Malik. Awal berlangsungnya periode Daulat Umayyah. Periode Daulat Umayyah lebih memprioritaskan pada perluasan wilayah. Yang pertama, pada zaman Muawiyah, Tunisia ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan. Yang kedua, dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia berhasil mendapatkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Yang ketiga, ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini, terjadi ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban, di mana umat Islam hidup bahagia. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Pertama, Khalifah Abdul Malik. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Lalu, mencetak mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata Islam. Yang ketiga, ada Al-Walid bin Abdul Malik. Ia membangun panti-panti, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan masjid yang megah. Yang keempat, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap peralatannya. Yang ketiga, periode Daulah Abbasiyah. Masa kedaulatan Abbasiyah berlangsung selama 508 tahun. Sebuah rentang sejarah yang cukup lama dalam sebuah peradaban. Berdasarkan pola pemerintahan Abbasiyah, pola pemerintah dan politik biasanya membagi pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga
Masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah periode ini disebut juga masa Persia kedua, periode keempat. Masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, periode kelima. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya aktif di sekitar kota Baghdad. Awal berlangsungnya Daulat Abbasiyah. Daulat Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Fakta sejarah membuktikan bahwa masa kedaulatan Abbasiyah merupakan pencapaian cemerlang di dunia Islam pada bidang sains, teknologi, dan filsafat. Pada saat itu, 2/3 bagian dunia dikuasai oleh kekhilafahan Islam. Ilmuwan Muslim yang diakui dunia pada masa Daulat Abbasiyah. Yang pertama, Ar-Razi. Berkarya di bidang kimia dan kedokteran, menghasilkan 224 judul buku, 140 buku tentang pengobatan. Buku-bukunya menjadi bahan rujukan serta panduan dokter di seluruh Eropa hingga abad 17. Yang kedua, Al-Battani, seorang astronom. Hasil perhitungannya tentang bumi mengelilingi pusat tata surya dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik, hampir mendekati akurat. Yang ketiga, Al-Yaqubi, seorang ahli geografi, sejarawan, dan pengembara. Buku tertua dalam sejarah ilmu geografi berjudul Al-Buldan. Dan yang terakhir, Al-Buzjani. Ia mengembangkan beberapa teori penting dalam bidang matematika, yaitu geometri dan trigonometri. Yang terakhir, yang keempat, periode setelah Abbasiyah sampai tumbangnya kekhilafahan Turki Utsmani. Para ahli sepakat bahwa zaman Khalifah Sulaiman Al-Kanuni merupakan zaman kejayaan dan kebesaran yang pada masanya telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Puncak kekuasaan dan runtuhnya Turki Utsmani. Daulat Utsmaniyah didirikan oleh Bani Utsman yang selama lebih dari 6 abad kekuasaan dipimpin oleh 36 sultan sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil. Yang pertama, puncak kekuasaan. Kekuasaan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 provinsi dengan Konstantinopel atau sekarang dikenal dengan Istanbul sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-16 dan ke-17, kekuatan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Pada sampai akhirnya perlahan-lahan terkikis pada abad ke-19 dan kemudian runtuh pada abad 20. Kedua, keruntuhan. Musuh-musuh Islam membutuhkan waktu selama 1 abad untuk melepaskan ideologi Islam dari tubuh umat Islam yang pada akhirnya tanggal 3 Maret 1924 Masehi yang bertepatan tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah melalui Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan agen Inggris dan anggota Freemasonry atau sebuah organisasi Yahudi membubarkan institusi kekhilafahan Islam terakhir di Turki dan menggantikannya dengan Republik Turki. Begitulah video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.